Kalau dibilang senior kan nggak mau nih, ya udah. Ya kita ngobrol sama teman-teman aktor kita lah ini, teman-teman aktor aktris. Ya, gitu. Gini deh, Dwi gini deh. Ya untung gue ke arah yang bener, gue ke aktor. Kalau enggak gue jadi penipu loh. Dan berhasil soalnya. Ya ini minta maaf sih gue sama kepala sekolah gue juga semenjak itu. Setelah itu gue pulang sekolah itu mobilnya gue baret. Disiarkan dari Studio Tema Indonesia. Inilah bintang tamu kita yang mukanya selalu ada di bioskop kesayangan Anda. Kita sambut Dwi Sasono dan Syaina Febrianti. Halo Mas Dwi. Silakan. Wow. Datengin. Guys, kita kedatangan dua aktor besar Indonesia, guys. Mimpi apa geger didatengin sama Mas Dwi Sasono sama Mbak Ina. Kita mimpi apa ya datang ke sini ya? Iya, kayak mimpi nih rasanya. Ini keren banget tempatnya. Ah, masa sih? Banyak yang bilang begitu sih. Harusnya emang begitu ya. Iya nih ketemu sama senior-senior kita di dunia acting. Ya kan kita kan acting juga kadang. Senior-senior kita di dunia acting. Iya sih kita senior. kita main film juga pernah gitu. Ini mereka berdua lagi ada di proyekan film namanya Budi Pekerti. Iya. Sebelum kita masuk ke film, pengen ngobrol-ngobrol dulu kali ini sama senior-senior aktor gitu kan. Supaya bisa menjadi aktor. Kayaknya tua banget. Kayaknya itu tua banget ya. Temen deh berarti teman-teman aktor kita. Ya itu lebih enak. Ya enak gitu. Kalau dibilang senior kan nggak mau nih, ya udah. Ya kita ngobrol sama teman-teman aktor kita lah ini, teman-teman aktor aktris Ya, gitu. gini deh, Dwi gini deh. Gua demen tuh. Langsung Dwi. Gua selama ini kalau ketemu dipanggilnya Mas. Padahal gua dulu orangnya santai loh. Ya kan kami memang masih muda-muda loh, masih nggak enak lah. Apa karena lu beban karena judulnya Budi Pekerti gitu. Jadi harus langsung mempraktekkan apa itu budi pekerti yang baik ya. Tapi yang aku kalau Mbak Ina tuh dulu masuk ke dunia keaktoran sama teater dulu ya Mbak ya? Gimana Dulu sih, tuh Mbak? dari awalnya dari model. Zaman gue SMA, gue iseng-iseng masukin kompetisi mode dan gadis sampul. Ternyata yang masuk tuh mode, juara 2 lah gue waktu itu. Tapi ternyata jadi model itu bukan passion gue kan pada saat itu. Terus masuklah ke dunia sinetron. Di sinetron pun banyak pertanyaan, mesti gimana ya acting yang benar apa segala macam. Akhirnya masuk ke teater dan sampai sekarang cinta sama dunia teater. Nah kalau Mas Dwi waktu itu mulai terjun ke film gimana tuh Mas? Ke dunia acting lah. Waktu itu karena pertama kali ya, jadi ada waktu itu series. Series itu Virgin the Series. Dulu pernah ada Virgin yang zaman dulu. Iya, dulu film ada pernah ada terus dibikin seriesnya. Ada Laudia Cynthia Bella. Iya. Bagus Waktu banget. itu ada salah satu temen nyokap, dia itu emang talent scout gitu, sering ngajakin gue untuk jadi model, terus ikut casting gitu. Gue nggak pernah mau gitu, nggak mau gitu kan. Terus suatu saat gue lagi nganggur, terus dia nanya, lu masih surfing nggak? Masih gitu. Punya foto surfing nggak? Buat apaan gitu kan? Ini ada FTV, dia nyari cowok bisa main surfing. Wah, karena gitu gue tertarik gitu. Terus ya udah deh gue kasih fotonya gitu. Udah ternyata gue diundang waktu itu Star Vision yang bikin, ketemu casting directornya, udah langsung cocok tuh. Gitu kan. Gue diajak main, tapi gue disuruh cari 4 orang buat jadi sahabat. Jadi kita satu grup gitulah, anak-anak cowok surfing, ceritanya lagi ke pantai gitu. Gitu. Terus ya udah gue ajak teman-teman gue. Akhirnya abis itu mulai lanjut ikut casting, ada waktu itu buat sebuah iklan lah gitu ya. Dan aku dapat. Habis itu baru masuk ke casting buat Mendadak Dangdut gitu. Iya Titik Kamal. Ya itu sebetulnya bukan untuk Mendadak Dangdut, tapi waktu itu kan Rudy habis bikin 9 Naga kan. Iya. Ingat nggak lu 9 Naga dulu? Ingat. Ada kan? Bagus. Nah waktu itu kan sempet
promonya mereka pakai bis, mereka mengunjungi beberapa sekolah, SMA, ke kampus, open casting buat sequelnya yang kedua. Nah, Mas Dwi tuh ngeliat itu tuh, ngeliat promo itu tuh. Iya, karena aku suka filmnya Rudy kan. Terus tahu ada berita ini dari temen, datang ke sana. Ya ikut casting di bis. Waktu itu diinget gue di SMA berapa gitu di Matraman gue datang, ada bisnya, ada posternya kan 9 naga. Terus disaring lagi, dipanggil lagi, ikut workshop lagi gitu sampai akhirnya kalau cowoknya dari 10.000 orang itu gue yang terpilih, terus kalau ceweknya ada juga waktu itu siapa namanya gue lupa terpilih. Nah tapi waktu itu Rudy langsung bikin Mendadak Dangdut. Nah gue diajak main ke Mendadak Dangdut. Tapi kalau Mbak ini kecilnya tuh emang senang perform gitu atau anak kecil pada umumnya aja Gimana bisa sih main? kecilnya seorang aktor dan aktris ini kecilnya apakah kecilnya? Iya tuh dulu tuh aku tuh sebenarnya nggak suka sebenarnya gue Di depan gitu ya? untuk tampil itu dulu aku pemalu sekali sampai mau naik panggung aja deg-degan gitu. Tapi ternyata ketika deg-degannya itu jadi satu bahan bakar untuk tampil bagus. Jadi betul dulu, bener loh. Jadi dulu aku pernah baca puisi di Balikpapan itu udah mau kabur tuh gue. Udah mau masuk, masuk mau kabur. Itu deg-degan, shaking. Baca sambil deg-degan gitu, ternyata orang-orang pada tepuk tangannya, wah panjang. Jadi aku tahu ternyata deg-degan itu bisa memberikan energi lebih ketika kita berpentas. Tapi itu hal yang wajar kan? Iya ya, pasti sih, kan? Wajar benar. Kita saat masuk ke lingkungan baru, ya kan pasti ada tingkat level stresnya. Iya. Tapi kalau Mas Dwi kayaknya ini ya maksudnya dari kecilnya tuh udah suka olahraga ekstrim kali ya, tadi surfing gitu-gitu. Iya, BMX dulu main. BMX. Skateboard juga main. Oh gitu. Mas Dwi kecilnya di mana Mas? Di lapangan basket. Bukan maksudnya tinggalnya wilayah daerah Jakarta, mana Jogja, gitu, gitu ya. Jakarta apa di mana? Aku kecilnya itu lahir di Surabaya tahun 80. 83 pindah ke Cirebon, 86 pindah ke Jakarta, tinggalnya di daerah dekat Kelapa II. Di daerah Depok dekat. Iya, jadi perbatasan antara Depok sama masuk ke daerah Cimanggis. Iya. Daerah situ. Komplek perumahan tahun 80. Berarti lumayan main lah berarti ya masa main, kecilnya ya. Mainnya tuh ya emang bareng teman-teman karena daerahnya kan masih daerah kampung kan gitu. Jadi ya kita mainnya ya macam-macam lah, manjat pohon rambutan, Maling mangga, nolong kelapa, rambutan gitu. Iya. Seru ya anak zaman dulu ya. Iya. Makanya anak-anak kan kalau luka tuh kalau nggak kena kaca, kena paku kakinya. Kalau anak-anak sekarang kan lukanya tuh ditinggalin, di ghosting. Di ghosting. Kalau sekarang Ghosting lukanya tuh cowok. di ghosting. Kalau kita dulu nginjak paku, nginjak beli. Berantem jatuh dari sepeda, lecet di sini kena knalpot. Sekarang kan Zaman dulu. work life balance ya. Iya, sekarang work life balance. Work life balance. Kalau dulu mah obatnya diludahin dulu waktu kecil kan. Ini beneran. Kalau Sama dulu getah pisang. getah pisang. Kalau sekarang Bali sekarang. Healingnya Bali ya. Mereka luka ininya ke Bali. Ubud, canggu gitu-gitu. Waduh. Paham banget nih. Paham banget. Ya. Berarti kalau Mas Dwi Mbak Ina ya sebagai anak sekolah dulu mah maksudnya ya yang bandel kah atau anak berprestasi kah? Kalau aku kan emang Atau yang diem-diem aja di sekolah. Aduh. iya secara ini kan Lo dulu apa gue dulu nih yang jawab? Lu dulu deh. Aku alhamdulillah dulu waktu kecil sekolah itu termasuk murid yang nggak bisa diem dan dicap mungkin bermasalah di sekolah. Artinya bukan bermasalah. Ternyata gini, kan sekarang sekolah itu dulu kita nggak tahu gitu bahwa orang tuh belajar itu punya gaya masing-masing. Iya. Nah gue itu ternyata orang yang nggak bisa belajar diem. Jadi mesti harus aktif, jalan apa gitu. Jadi memang kerjaannya kayak gitu. Sekolah barangkali bukan bandel tapi memang kebutuhan cara belajar gue yang memang berbeda gitu. Dengan anak-anak yang dicap bandel lainnya ternyata kita lihat dia nggak bandel, dia butuh stimulus bergerak untuk menangkap pelajaran gitu. Jadi gue sering banget dipanggil guru BK, BP. BP zaman dulu BP. hukumannya apa? Kalau dulu hukuman Ya macam-macam dipanggil ke sekolah gitu. Dipanggil kepala sekolah. Orang tua gue dipanggil gitu. Terus entar ribut berantem gitu kan. Iya gue zaman dulu suka dibully juga gitu di sekolah gitu.
Ya kalau dibully gimana? Kalau dibully zaman dulu kan ekstrim banget. Iya. Bully itu nggak cuma ngomong. Iya. Itu benar-benar dicekek, benar-benar fisik. dicekek, Iya, dimasukin kamar mandi, digebukin ya gimana? Ya udah berantem kan akhirnya. Ya itu gitu aja terus. Pernah ngalamin kayak gitu Mbak Ina? Pernah. Dimasukin kamar mandi, dimasukin dulu kalau zaman dulu tuh ada pil BK itu dicekokin gue dulu. Serius. Tapi setelah lulus kita bersahabat jadinya gitu, lucu sih. Kalau Mas Dwi mah ya gitu juga pasti ya, maksudnya lumayan aktif ya di sekolah ya Mas Dwi. Iya sama sih sebetulnya memang apa ya cukup lumayan sering bikin kasus juga. Gitu. Bikin kasus Mas? Iya, Widi juga kita kan satu SMA dulu ya. Salah satu alasan gue diputusin sama Widi dulu kita pacaran karena memang gue sering bikin masalah di sekolah. Terlalu rebel. Iya. Gitu. Mas Dwi itu kayak itu tuh tipe-tipe anak SMA zaman sekarang yang pakai jaket kulit naik motor gede. Oh ini pakai bober gitu. Iya, kamu pulang sama siapa? Sama aku aja gitu kali ya. Tapi naik BMX. Iya. Sambil freestyle. Jadi gue tuh tipe orang yang kalau gue dilarang malah gue lakukan. Karena gue pengen tahu kenapa ya dilarang. Gitu. Jadi setelah gue tahu oh ternyata dampaknya begini, oh ternyata itu alasannya dilarang gitu. Makanya ada orang tua kan yang nggak ngelarang sistemnya, jadi dia nyuruh. Misalnya kayak terus main terus. Atau anaknya diem justru pulang sekalian. Pulang sekalian. Nah pulang dia tuh justru tuh. Tapi kalau jangan main gitu ya. Oh enggak dia ngeyel dicobain terus. Iya gitu. Jadi ya mungkin secara point of view-nya harus diganti gitu kan, harus dirubah gitu. Kayak gitu. Jadi secara sekolah juga memang ya sempat nggak ada yang mau duduk juga sama gue gitu teman-teman. Gue nggak punya teman sempat. Apalagi SMA. Gue lebih bahagia di masa SMP daripada SMA. Masa SMA gue bahagia saat gue pacaran sama Widi doang waktu itu. Apalagi setelah Widi putusin gue itu gue lebih hancur lagi. Iya, itu ada proses seperti itu. Gitu. Ada dengerin lagu-lagu nggak? Zaman dulu ada inget nggak lagu apa yang lagu Cintailah Aku lah dari AB3 waktu itu. Cintailah aku untuk selamanya. Ya gitu. Tapi ya wajar lah. Memang kayak tadi Ina bilang juga bully atau apa gitu juga pernah mengalami itu. Gitu. Iya pernah juga mengalami itu. Ya istilahnya apa ya, dulu sempat juga ngerasain dipalak. Dulu kan pernah ada zaman dulu iya. Ya dulu gue sekolah di Cijantung, rumah gue kan di daerah Cimanggis. Jadi kalau naik angkot tuh kan dari daerah Auri sampai ke SD Sudirman dulu gue di situ. SD Sudirman situ. Jadi ya memang mengalami proses. Sekarang ngelewatin STM Yamor, ngelewatin sekolah apa lagi gitu banyak. Sepatu pernah kena sepatu maksudnya kayak dipalakin sepatu kan kadang pernah tuh wah sepatu bagus nih bukan sepatu lagi, gitar gue pernah dipalakin. Gitar bawa gitar gitu. Iya terus ya udahlah cari selamat dikasih terus pulang juga bilang gitarnya udah nggak ada. Nah hal kayak gitu tuh Mas Dwi terapkan ke anak Mas Dwi maksudnya ya buat dulu aja baru nanti kalau udah tahu akibatnya baru. Nah pertama-tama sih yang pasti kalau ngelihat anak gue kelakuannya sama kayak gue itu gue ketawa apakah ini yang namanya karma ya gitu. Gitu loh. Dulu gue kayak gini banget gitu. Apalagi Widuri itu plek ketiplek itu adalah gue ngeliat gue. Gitu Mas. Tapi di badan cewek gitu. Iya gitu. Tapi akhirnya ya gue nggak mau jadi orang tua yang egois kan. Tapi akhirnya gue akan menuntun aja deh anak gue. Gue cuman menuntun, membayangkan selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan dan selalu ada resiko gitu kan. Jadi biarkan mereka yang memilih. Gitu. Kita menuntun mereka yang memilih biar mereka belajar dari konsekuensi pilihannya mereka gitu. Nanti kita tinggal bilang, tuh kan. Iya, gitu. Tapi emang agak seru ya ngobrolin. Apalagi anak-anak sekarang kan banyak banget bedanya kita tuh sama ya maksudnya udah mulai anak sekolah kan, mulai sekolah anak. Kalau sekarang kan anak-anak SD tuh udah jarang pakai buku tulis kan, udah pakai tab. Iya belajarnya sekarang. Dulu mah pakai kapur, buku gambar, buku tegak menulis dulu ada kan yang kecil kotaknya. Kalau di Medan bilang halus kasar, buku halus kasar. Halus kasar. Jadi bikin tulisan sambung gitu kan? Bukan bikin tulisan sambung itu kan? Yang tulisan sambung itu. Iya, bilang halus kasar kalau di Medan. Itu tulisan bersambung itu kepake buat tanda tangan doang ternyata ya. Sekarang ya. Buat begini doang ya ternyata di praktek kehidupan belum pernah kepake. Iya, udah lama ya. Lu umur berapa tuh udah mulai belajar tanda tangan? Tanda tangan itu, aku dari SMP, SD. Waktu itu diajarin mama tanda tangan mama.
Gara-gara dulu dikasih kartu kredit atau debit itu buat Orang tajir kok berarti ya? bukan orang tajir, jadi belanja. Memalsukan dokumen. Pak, tangkap ini Pak, Waktu kecil, waktu iya, kecil. waktu kecil, Pak. Punya mama saya juga. Oh iya. Tapi gue Tangannya juga juga pernah. Tuh, gue pernah juga bawa buku tabungan orang tua gue, terus gue ke bank pura-pura malsuin. Gue pernah juga. Berhasil. Iya. Oh, kalau ini mah nggak izin nih. Iya benar. Tapi itu masa kecil gue dulu sempat kayak gitu. Jadi gue tuh sering, ya untung gue ke arah yang bener, gue ke aktor. Kalau enggak gue jadi penipu loh. Dan berhasil soalnya. Iya, berhasil itu udah soalnya. mulai SMP. Pas gue inget-inget, gue jadi aktor gitu ya. Dan gue inget tuh ternyata gue punya bakat itu dari SMP. Karena gue udah suka pura-pura sakit, pura-pura pingsan. Oh, drama. Iya, biar gue masuk UKS, biar bisa pulang gitu kan. Aduh bu, saya sakit bu. Untung saya nggak enak," tersalurkan gitu kan, ya gitu. jadi aktor. Tersalurkan ya. jadi aktor. Iya, terus sama orang tua, Pak ini aduh uang yang buat bayar ini kemarin kepake buat gini atau hilang apa gitu kan. Padahal ya gitulah. Perjalanan Dan sangat percaya udah, lagi udah orang. di casting guru dari kecil ya. Bu, saya demam nih Bu, saya mau ke UKS lah tapi ditemenin sama ini aja sama Widi aja ya Bu gitu. Tapi untung nggak ketemu sama guru saya. Ada saya punya guru nih namanya Pak Cito dulu waktu SMA. Nah, dia itu emang gurunya kayaknya bodoh amat gitu. Pernah ada yang kesurupan. Jadi kayak kesurupan gitu tiba-tiba heboh. Ditaruh sama dia di UKS, dikunciin dari luar. Nggak nyampe 10 menit dari kaca. Pak, saya nggak apa-apa. Pak, saya udah nggak apa-apa. Dibukain akhirnya. Untung loh Mas Dwi nggak ketemu sama guru saya itu. Coba ketemu sama guru saya dicuekin begitu juga itu. Tapi banyak yang bilang katanya masa-masa apa yang paling tidak terlupakan kan masa-masa SMA. Gitu ya. Kalau Mbak Ina tuh SMA-nya udah apa ya bilangnya ya? Udah di taraf yang mulai apa pacaran atau gimana enggak Belum. ya, Mbak? Dulu tuh mungkin aku dewasanya telat kali ya. Jadi benar-benar SMA aku tuh dulu menyenangkan sih. Aku lebih senang SMA ya. Ya SMP SMA aku dua-duanya senang, tapi di SMA yang aku SMA 2 kali kan. Aku pindahan dari Semarang ke Jakarta karena nggak dapet sekolah yang favorit, maka aku dibuang ke SMA yang SMA 6 PGRI. Sorry ya, 6 PGRI itu udah nggak ada sekolahnya sekarang. Udah nggak ada. Jadi isinya anak-anak bandel semua. Oh. Anak-anak yang bener-bener bangor banget, yang bener-bener gue yang kalau lagi ulangan tuh temen gue di belakang udah buruan minta jawaban gue kasih ke belakang terus hilang. Lah nggak balik? Habis itu si kertas itu hilang, gue udah nggak bisa gitu. Jadi lucu, tapi justru anak-anak yang bandel-bandel itu jadi sahabat gue sampai sekarang gitu, karena kita ngelewatin masa-masa yang ya lucu gitu kan, rebel bareng gitu, terus yang naik gunung itu gue naik truk gitu, nyetop truk. BM gitu, Iya, kita kan nggak punya duit kan dulu zaman SMA kan, yuk kita nyetop truk di pinggir jalan nih, kok nggak berhenti gitu kan, terus tiba-tiba gue noleh kok sepi, teman gue ngumpet tuh di got di belakang. Karena nggak berhenti kan tuh si truknya. Begitu kita berdua, truk berhenti dong kan cewek-cewek. Begitu berhenti, yang belakang rame ternyata. kayak gitu. Jadi Berarti ya, mainnya di jalanan berhentiin truk gitu. zaman itu ya tahun berapa ya? 91. Iya. Kalau Mas Dwi mah apa Mas masa yang paling apa Dirindukan ketika SMA? SD, SMP, SMA. Yang pasti masa bahagia lah. Iya sih ya, yang diingat-ingat ya, yang diingat-ingat ya. Ya pokoknya SMA ke bawah tuh itu masa yang sangat indah sekali sih saat itu. Waktu pacaran sama Kak Widi berarti motivasi untuk berangkat ke sekolah tuh gede banget ya? Oh iya, salah satu alasan berangkat sekolah semangat itu karena harus ketemu dengan kekasih gitu kan saat itu. Iya bener, tapi itu Jadi jadi motivasi itu gitu. Bukan karena berangkat mau sekolah, karena mau belajar. Bukan mau menuntut ilmu ya. Itu nggak pernah ada dalam pikiran gue itu gitu. Ya itu bisa orang tua gue tuh bangunin gue tuh susah banget tidur gitu. Sampai pernah ditarik lah, dibawa ke kamar mandi gitu kan. Di kamar mandi bukannya mandi malah duduk tidur di kloset gitu kan. Oh iya. Ya emang untungnya sih alhamdulillah nggak pernah tinggal kelas gitu. Oh naik ini terus. Iya mungkin karena apa ya, saat itu prestasinya tuh di olahraga. SMP bukan akademis, SMP tuh gue lebih ke udah ikut basket kan dan udah masuk tim sekolah gitu. Jadi mungkin karena prestasi di basket itu bisa mengkatrol nilai-nilai yang lain bisa masuk membantu, gitu. Iya. Berarti fame juga dong di sekolah dulu.
Mas Dwi? Kan iya. abas, dulu kan ada istilah abas. Anak ya kan? basket. Iya, kalau anak basket pasti udah. Wah, diidolain pasti Iya, tuh. dulu rambut gue tuh botak gitu, cepak gitu. Aduh. Ya tapi emang dulu kan semuanya ambience berubah ya kayak sekarang. Sekarang itu ya maksudnya nggak dipungkiri bahwa kalau misalnya guru itu nyubit dikit Viral. problem gitu. Iya. Iya, Kalau iya, dulu iya. kan kita dicubit ya udah di rumah kita malah berarti kamu salah, makin Iya. dilibas, makin digas. Ya itu gitu pernah ya. gue nggak salah itu juga pernah ditabok, Ditabok guru? ditampar Guru itu apa? pernah. Pak? Itu kepala sekolah itu. Buset, langsung kepala sekolah. Iya. Langsung bos terakhir yang turun. Gara-gara saat itu kan memang dia sering setiap pagi itu di depan sekolah tuh dia berdiri gitu. Dia bawa penggaris sama guru BP. Iya. Oh. Jadi dia cari mana anak murid yang jalan dari depan sekolah. Sekolah kita kan ada pintu belakangnya. Jadi turun gini, terus baru gerbang. Jadi dia bisa melihat siapa aja dari turunan itu kan. Wah, di situ pas gue jalan gitu, gue ngeliat ada yang lagi masukin gitu kan. Baju, iya biasanya tuh kalau ngeliat ada guru langsung Terus masukin gue baju ngeliat dasi gini, kenceng ini. masukin tapi yang masukin terus jalan di sana, abis itu ditangkap juga. Jadi gue jalan aja gitu, sendirian, jalan, tapi dia lagi sibuk nangkepin yang lain. Tapi gue jalannya pelan-pelan melipir lewat sini. Dia kan berdiri madep sini kan, gue pelan-pelan lewat sini gitu. Nah terus gue lewat belakangnya sini. Dia nggak ngeh tuh. Iya. Tapi pas gue di belakang sini dia langsung berbalik, langsung hadang gue. Jadi ternyata dia bisa ngeliat gue dari ujung mata. Dari ujung mata. Set, gue langsung dihadang, gue langsung diginiin sama dia. Bajunya. Terus langsung ditabok. Pak gitu. Mungkin ya kayak ya ini nggak ada usahanya banget nih anak kayak gitu kan. Iya. Paling nggak ngapain kayak lu gitu. Terus suruh berdiri gue di situ, dicatat nama gue. Ya ini minta maaf sih gue sama kepala sekolah gue juga semenjak itu. Setelah itu gue pulang sekolah itu mobilnya gue baret. Iya maaf ya Pak ya. Itu semenjak abis diputusin sama Widi gue kayak gitu. Oh, ya ampun. Itu sebetulnya adalah sebuah proses ya, proses Iya. Perjalanan. Perjalanan, pembelajaran, Pembelajaran. gitu. benar-benar. Ya tapi jangan diikutin. Beda-beda tiap orang prosesnya nih. Tidak boleh Itu jadi contoh ya, Jadi contoh. yang tidak baik. Oke kita ini lo biar agak chill kita main games dulu yuk. Ayo main games, kita Ini main ada games. fishball. Ayo. Ada fishball di sini. Jadi gamenya itu kita akan ngambil kertas dalam fishball, terus tugas pemain adalah menjawabnya secara bergantian. Oke. Gitu. Dari siapa dulu? Dari Mas Dwi dulu. Mas dulu atau dari gue dulu ya contohnya? Boleh. Ya? Oke. Ketika suatu saat kamu dapat kesempatan main di sinetron Azab, maka kamu akan belajar kaget. Karena film Azab tuh banyak kagetnya, Bang. Kalau menurut saya ya, saya sering nonton film sinetron Azab tuh kayak banyak kaget gitu. Kagetnya gimana? Kayak apa Oh, gitu, iya, kayak iya, dia iya, meninggal. iya. Apa? Di kuburan itu tuh ada air gitu. Kayak suka kayak gitu Betul, kan. betul. Sama harus belajar dialog ini. Belajar gimana ini Pak Ustadz? Iya, harus Gimana ini Pak Ustadz? Gimana nih Gitu. Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Gitu kan selalu harus kayak begitu. Harus. Semua keputusan kayaknya di tangan Pak Ustadz ya, Mas? Iya, kalau di Betul. film sinetron Azab. sinetron Azab. Itu peran protagonisnya. Protagonis. Tapi kalau dapat peran antagonisnya, harus belajar nendang pintu. Dar, di mana harta-harta kita? atau bakar. Iya, bakar, iya gitu. Iya bener ya, nendang pintu. Harus kayak begitu. Sambil mabok, nenteng Sambil botol, mabok, nenteng nenteng botol. botol. biar. Diam kamu. Kamu hanya urus anak-anak, biar aku yang bekerja. Iya sih. habis itu lo yang dikuburnya ya. Ya, habis itu gua ntar di kuburan timbul air gitu. air. Padahal kena pipa. Cuman orang udah timbul karena jahat aja nih orang gitu. Jadi kepikirannya azab, padahal cuma salah gali. Kuburannya dilalerin. Dilalerin, kena meteor, kuburannya kena meteor. Ada yang kena meteor, ada yang masuk ke dalam molen juga. Iya, ada molen. Iya, masuk ke dalam molen. Tapi kena meter hidup lagi. Hidup lagi. Sekarang Mas Dwi. Mas Aku Dwi, pilih boleh. ya. Ketika kamu syuting di tengah hutan, ternyata catering makanan kamu basi, maka kamu akan Wah, itu mah. Masa ya GoFood? Nah itu pertanyaan gue yang pertama adalah itu ada sinyal apa enggak? Iya. Gojang kali, gojang. Gojangler. Jadi Jangler. yang khusus harus khusus di. Ya kalau kayak gini sih kemungkinan bisa makan temen sih. Ayo Mas Dwi, Regen masuk. Regennya lagi nggak ada. Iya. Kemana? Dimakan Mas Dwi. Cari batu Lagi dulu kan, dicemilin bikin nih. kepalanya gue antem. Iya. Kalau hutan kota Serengseng mah aman ya. Kan dekat mall. Dekat banget itu. Hutan kota mah dekat mall. Repot. Ada hutan BSD,
banyak hutan juga. Ya. Atau ini jangan-jangan hutan yang di Senayan tuh. Oh iya, hutan hutan pelataran, pelataran. kota pelataran itu malah makanan semua di situ. semua. Kalau nggak makan diomelin. Ini bisa diminum apa? Bisa silakan itu. Jadi Mbak Ina. Mudah-mudahan nggak susah nih ya. Ketika kamu lagi jalan berdua dengan lawan main kamu untuk bangun chemistry, tiba-tiba nemuin alat kontrasepsi di tasnya. Ya Allah. Apa hubungannya? Oh. Maka kamu akan ya udah biarin aja. Biarin aja. Alat kontrasepsi itu apa sih? Alat kontrasepsi itu KB. Alat KB gitu. Gitu ya jawabannya ya. Iya. Ya udah biarin aja. Udah emang kenapa? Kan harus Kecuali alat proyek. Nah, Nah. kalau misalkan kita lagi bonding tiba-tiba dia bawa alat proyek kan gitu naik mobil Ya bola. teman. Iya. Ketika lagi beradu akting dengan lawan jenis dan adegannya ciuman, tapi lawan main kamu napasnya bau banget, maka kamu akan Mukanya ngebayangin gitu. Iya. Itu berpengaruh ke actingnya dong berarti ya? Iya dong akan berpengaruh ke acting. Lu sebagai aktor nggak boleh gitu loh. iya, harus Harus profesional. profesional. Tapi ya lawan mainnya juga harus profesional juga sih sebenarnya. Atau aku ambil sini panggil dulu ke ngebangun chemistry. Kita ngebangun chemistry di belakang yuk. Tapi ngobrol sebelum take tuh aku sambil gini. Gini ya. Sikat gigi dulu gini. Apa gimana gitu misalnya. Oh lu sikat gigi Iya, supaya aku dia sikat sadar. gigi. Iya. Kamu sikat gigi kan mau ciuman ya? Oh karena dia sikat gigi juga Iya, gitu. Oh. mungkin. Iya, Atau iya, kan iya. ada relaksa. Permen wangi, Penyegar mulut. Ini ada yang tahu iklannya ya? Mas, ada brand mas. Ini nggak tahu nih saya nih. Tiba-tiba brand sendiri dia. Takutnya ada Brad brand. Pitt itu apa? Waktu gue sempat baca dia waktu syuting film apa ya yang dia jadi Achilles Troy. Troy. itu dia itu pendalamannya itu sampai dia nggak mandi berapa lama sampai lawan mainnya itu Bete. iya Oh, biar terasa bener-bener jadulnya gitu ya. Serius. Iya. Tapi dia ganteng banget di situ. Nggak apa-apa dia nggak mandi, yang penting ganteng. Nah sama saya juga kayak Mbak Ina nih. Saya juga sama kayak Mbak Ina. Gak apa-apa deh bau, kalau cakep mah gak apa-apa dah. Gak apa-apa dah kalau bau. Kalau mau mulut ya kalau cakep mah. Oh, ya. Berarti semua yang tadi kita obrolin tuh ada ini nggak sih Mas sama si Budi Pekerti ada relatable-nya nggak sih ada? Sama yang project sekarang ini Iya, ya. sama proyek sekarang ini. yang tadi kita omongin. Iya, Tipis-tipis ada ada banget sih, lah. tipis-tipis ada. Sebenarnya apa Mas cerita tentang apa sih Budi Pekerti? Jadi kalau yang ini kan nggak ujuk-ujuk gitu tiba-tiba kita habis ngomongin tentang kehidupan kita masa lalu terus ke film Budi Pekerti ya. Enggak, Tapi iya. aku pengen bilang kalau ini ada kaitannya gitu. Budi Pekerti itu kan kaitannya adalah sebuah perilaku kan Ya. yang didasari oleh kesadaran dan kasih. Sebuah tata krama, sopan santun, budi pekerti itu. Nah, di film Budi Pekerti ini gitu. Ini terkait dengan di era zaman sekarang di sosial media. Yang di film ini bercerita tentang Ibu Prani, seorang guru BK. Dia sedang mengantri, ingin membeli sebuah kue putu, tapi dia melihat ada orang yang menyerobot. Nyelak antrian. Dia menegur, tapi akhirnya jadi ribut. Orangnya nggak terima dituduh menyerobot. Tapi karena ribut, ada orang yang merekam itu. Dan dia memposting di sosial media, dan akhirnya jadi rame. Dibuat meme-nya. Ya kan, dengan karikatur, dengan musik-musik dangdut apa Kartun gitu-gitu ya. Dan akhirnya juga komen-komen netizen akhirnya membuli lah itu hanya dengan video 15 detik. Nah, berarti Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Iya, relate banget itu. Iya, dampak yang dialami Bu Prani itu berdampak sampai ke keluarganya. Dirundung semuanya, anak-anaknya, suaminya juga saya sebagai Pak Didit itu saya dalam kondisi depresi. Yang usahanya, bisnisnya selalu gagal. Ini makanya ini cerita tuh relate banget. Makanya sampai dapat ini kan kalau nggak salah tuh kemarin film World Premiere di Toronto International Film Festival iya, di program Discovery TIFF, Toronto International Film Festival. Luar biasa. Dan ini juga yang ini ya, kemarin baru ini ya dapat 17 nominasi Festival Film Indonesia ya. Ya. Budi Pekerti luar biasa. keren. 17 nominasi guys. Senang sekali karena ya dengan ada apresiasi seperti ini berarti kan Budi Pekerti ini akan semakin luas. Ya. Gitu. Ini juga bukan hanya film tapi kita punya misi untuk menebarkan kesadaran ini kepada orang-orang banyak supaya
apa ya, budi pekerti dalam arti bersosial media itu penting. Betul. Nonton berarti nanti case-nya ada Mas Dwi, ada Mbak Ina, Angga Yunanda, Prilly. dan Prilly. Prilly. Oh, Prilly. Ya, terus Ada Ari Lesmana, ada Ari Lesmana juga 420. Omara Iya. Estegal juga masuk sebagai salah satu nominator. ya, dan banyak juga pemain-pemain hebat dari Jogja gitu. Iya. Karena full kita syuting semua Syuting full Jogja di Mas Dwi. Jogja. Karena ceritanya juga tentang Jogja. Anjay, penasaran ya guys. Ini tayang kapan nih Mas? Di bioskop? 2 November. 2 November. Iya. Budi Pekerti tayang di seluruh bioskop Indonesia 2 November. Kita wajib Di nonton seluruh guys. bioskop. Di seluruh bioskop Indonesia. Ini Dan sih selain wajib nonton. daripada visual, ya pas aku nonton ngelihat dari audionya itu pun juga gila itu penggarapannya. Tapi Wajib kalau nonton sini. film ini tuh yang udah Mas Dwi sama Mbak Ina nonton, filmnya berat gak sih atau sebenarnya gampang gitu untuk dicerna? Kadang soalnya gini Mas, aku tuh kadang film-film festival itu kadang, wah takutnya berat deh ini, takutnya ini nih. Kadang-kadang kalau kita nonton film, apalagi kita filmmaker ya, kita tahu prosesnya. Pasti kita sudah menjadi seorang pengamat aja di situ. Ya tiba-tiba aja gitu kita Ya ngerti itu gitu. wajar. Siapapun punya punya niatan masing-masing saat menonton film. Tapi film yang bagus itu saat kita nonton kita udah nggak ada lagi pembatas itu. Tapi yang ada adalah kita udah masuk aja ke situ. Ke cerita menikmati Iya. filmnya ya. Kita sudah masuk ke situ. Nah, budi pekerti ini yang aku rasakan ya saat aku menonton di Toronto kemarin. Itu pertama kali nonton. Itu pertama kali Mas Dwi nonton. justru. Oh. Emang kita nggak Kita boleh semua ada nggak yang boleh nonton, jadi nontonnya saat di Toronto, pertama kali Be. kita nonton juga. Gitu. Dan pas saat nonton itu lebih kita kayak reflektif, kita bercermin gitu. Itu seperti sebuah refleksi. Jadi kita udah nggak memikirkan lagi apakah film itu berat apa enggak. Ya. Gitu. Udah masuk aja kita. Udah masuk aja gitu. Dari sisi ceritanya aja ini udah penting untuk ditonton. Ini penting untuk ditonton anak-anak zaman sekarang gitu, yang which is kita tuh selalu hidup seneng banget kita ngebully orang kan. Iya tuh. Gitu. Anak tua, muda, mungkin even kita sendiri ada di dalam diri kita satu titik aja kita ingin membuli orang. Betul. Benar nggak sih? Benar. Jadi kita mesti nonton lah film ini. Wajib. Kesannya berat banget ya Budi Pekerti ya, berat gitu. Tapi sebenarnya itu ini bisa film ringan sekali. ringan. Sebenarnya ringan dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Terus kita juga nggak berjarak sama kehidupan yang ada di layar Di itu. layar, ya. Dan intens. Loh, jadi penasaran banget nih. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk nonton Budi Pekerti tanggal 2 November di seluruh bioskop kesayangan Anda. Ayo, Tuh, pemerannya ya nanti ada Mas Dwi Sasono, ada Mbak Ina, ada Prilly Latukonsina, ada Angga Yunanda, Ari Lesmana. Ari Lesmana, Ari Lesmana main ya. Ari Lesmana. Gokil ya. Mas Dwi, Mbak Ina terima kasih banyak sudah main-main kasih kesini. banyak ya. Sukses Sama-sama. untuk Budi Pekerti. Congratulations juga untuk 17 nominasi FFV. Terima kasih banyak. Terima kasih. Film yang wajib ditonton guys, 17 nominasi guys. Dan di TIFF juga ya, Yoi. Toronto International Ya Film di Festival Sydney juga kemarin. Di Sydney juga baru juga. Di Wah, Golden Taipei juga kita dapat. Golden Taipei. Iya, Kita nggak tahu itu apa ya maksudnya. Kita masuk ke situ juga. banyak ya ini. Nah, film. worth it guys kayaknya ini. Aduh penasaran Ini worth it banget guys. ya. Dan Aku nanti minta ini ya. Apa? Premier boleh kali diundang kita. siap. Kalau Premier kan langsung nanti bisa disampaikan. langsung ngucapin selamat ke aktornya. Yoi. Kalau kita nonton langsung ke teman-teman aktor lah pengen ngucapin selamat langsung. Keren. Tapi nggak mau disebut Teman-teman senior tadi. aktor keren. Nontonnya bareng keluarga bisa Ya, kok. wajib. Oh ini berarti semua umur. Ya mungkin 13 mungkin ya 13 tahun ke atas. 13 tahun ke karena atas ya. kurang Oh. lebih ya saat anak-anak sudah mulai bisa Menggunakan handphone dan gadget sosial ya. media tentunya Betul. bisa dapat pelajaran. Dan ya kayaknya kalau dipikir-pikir ini kadang-kadang film tuh cuman meng-capture apa yang terjadi di ibu kota, kadang-kadang gitu kan ya biasa Iya, banyak film. Tapi iya. ini kayaknya guys semuanya harus nonton di seluruh Indonesia karena kita habitnya lagi sama semua ini. Lagi sama. Bahkan Toronto aja sampai standing Toronto aja applause 2 standing menit. applause gitu sampai merasakan apa yang di film ini ceritakan gitu. Ya. biasa lah. Mas Bi, terima kasih. Mbak Ina, terima kasih udah main-main ke sini. Mas jangan lupa nonton 2 November Budi Pekerti di seluruh bioskop di Indonesia. Ketemu lagi di Geger. Jegal Diken. Geger.